Jadi kalau buat teman-teman Indonesia ini kan, saya exposure-nya dari teman-teman persiapan keberangkatan angkatan 264 LPDP ya, di mana di situ, diadakan banyak seminar terkait pelatihan-pelatihan untuk, persiapan anggota-anggota LPDP ini, dan ini Hmm. memang kalau untuk angkatan saya, memang banyak yang ke Inggris seperti itu, Hmm. kurang lebih dari 100, mungkin ada 130 atau 150 seperti itu, dan itu eh, jadi sangat membantu juga ya. Sebenarnya tadi bahkan belum masuk ke LPDP-nya sendiri ya. Jadi kan Ya. sebelumnya pernah juga untuk tahun lalu itu masuk, berusaha untuk masuk ke beasiswa LPDP, namun masih gagal seperti Ya. itu. Di mana tahun Ya. ini kan mencoba lagi, dan Ya. itu menurut saya jadi salah satu pelajaran yang terpenting ya, karena kalau untuk LPDP ini pengalaman itu jadi salah satu penunjang yang terbesar gitu. Jadi nggak Hmm. kaget lagi kalau nanti tahapan-tahapannya seperti ini, seperti itu gitu. Walaupun untuk kedepannya belum tahu juga ya, karena eh, seperti banyak kebijakan-kebijakan baru, mungkin nanti langkah-langkahnya ada yang diubah. Namun ya Ya. untuk 2024-2025 alhamdulillah masih sama. Akan segera terbit, buku 100 Rektor PTN dan PTS Inspirasi Indonesia. Harga Rp250.000 per eksemplar. Dengan sambutan Dirjen Pendidikan Tinggi dan Ketua Umum Aptisi. Berisi pengalaman dan mimpi para rektor PTN dan PTS yang memberi inspirasi dalam memajukan perguruan tinggi, untuk menyumbangkan sumber daya manusia yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi nomor yang ada pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Bangsa TV dalam program Sadono and Sadono yang sudah lama tidak muncul karena Sadono yang satunya sedang sibuk mempersiapkan diri untuk sekolah dan saat ini sudah mulai berada di Manchester, Inggris. Nah, ini kita mulai lagi Sadono and Sadono. Apa kabar? Bambang Sadono Junior, Bambang JR Sadono, Raja. Ya. Ya, ya alhamdulillah sinyalnya lancar, jadi nggak ada masalah buat Iya. koneksi ke rumah. Terus ya Ya. mungkin masih penyesuaian aja Iya. terkait lingkungannya. Jadi baru jalan-jalan sebentar ke sekitar sini gitu, di mana apa Ya. apa toko-tokonya di mana kalau mau beli Ya. makan di mana, gitu-gitu aja sih beberapa hari ini sambil Ya. Ya. nyelesain beberapa eh, administrasi Ya. Di situ, terkait pas ya. sudah sampai sini gitu sih paling. Di situ ada angkringan nggak? Eh, nggak ada kalau angkringan, jadi eh, sebenarnya kalau buat sekarang ini cuacanya masih lumayan-lumayan aja, belum terlalu dingin. Ya. Jadi kayak kalau bisa bilang lebih kayak masih hawanya kayak di Bandungan gitu aja sih. Yang paling Aduh. panas itu kayak di Bandungan, tapi ya kalau dingin ya Ya. agak lebih dingin dikit. Tapi ya Ya. Ya. masih bisa keluar pakai jaket satu, itu masih masih aman sih. Ya. Baik, pemirsa, ini Bangsa TV yang memang mempunyai
slogan mencatat prestasi, mendorong kreasi dan membangun motivasi. Rubrik ini Sadono and Sadono dulu yang mewawancarai Bambang Sadono Junior, yang diwawancarai saya, tapi saya sekarang terbalik, saya wawancara dengan Bambang Sadono Junior. Nah, saya biasa memanggil dengan nama Raja, dari kata YR itu singkatan Yasa Rajasa. Ada mungkin yang bermanfaat untuk penonton sekalian atau banyak orang, yaitu karena Raja berangkat studi S2 di Manchester, Inggris ini dibiayai oleh LPDP. LPDP itu adalah lembaga pengelola dana pendidikan. Pasti banyak orang, terutama generasi muda, yang ingin mendapatkan beasiswa ini. Nah, sekarang mumpung ketemu dengan Raja Bambang Sadono Junior, mungkin Raja bisa bercerita bagaimana sih kalau ada orang yang pengen sekolah di luar negeri dan supaya bisa dibiayai oleh LPDP. Nah, silakan cerita. Ya, jadi kalau untuk yang pertama, kalau buat aku itu lebih ke kemauan dulu sih. Jadi kan LPDP ini kan bukan satu-satunya jalan seperti itu ya. Jadi harus mau mencari gitu untuk kalau saya alhamdulillah S1 di Universitas Diponegoro, alhamdulillah keterima, walaupun saya ketemu beberapa orang di sini yang memang S1-nya di sini juga. Jadi mereka juga lewat beasiswa, jadi banyak orang-orang yang luar biasa juga di sini. Dan ya itu kembali lagi ke kemauan untuk mencari jalur-jalurnya tuh seperti apa, apakah ada beasiswa A atau ada beasiswa B gitu. Kemudian dari situ kita mencari ke bidangnya. Jadi bidang apa yang mau dikejar, dan itu berhubungan juga sama negaranya itu mau kemana, dan kalau udah ada rencana tersebut baru dicari jalurnya seperti itu. Nah, kalau untuk jalur yang umum ini kan seperti LPDP ini kan bisa memilih seperti itu ya, mau kemana, bidangnya apa, teman tinggal meyakinkan ke pihak LPDP seperti itu. Nah, kalau untuk yang lain yang spesifik seperti itu, biasanya setiap pemerintahan negara-negara itu memiliki beasiswa masing-masing. Jadi kalau di Inggris itu ada beasiswanya sendiri, kalau di Jepang itu ada beasiswa MEXT, kemudian di Amerika juga ada, kemudian kalau di Eropa itu ada Erasmus, jadi tinggal menyesuaikan bidangnya apa dan mau kemana, setelah itu baru mencari seperti itu, apa saja yang dibutuhkan. Nah, setelah itu upaya-upaya yang dilakukan itu lebih banyak ke mempersiapkan persyaratannya seperti itu. Jadi kayak kan ada IELTS itu yang lumayan berat, kemudian ada essay-nya, kemudian ada persyaratan-persyaratan lain seperti apa itu namanya, surat rekomendasi itu. Jadi mulai dicatat satu persatu, dan itu jadi ya target seperti itulah, target untuk dilakukan belum masuk ke beasiswanya itu sendiri gitu. Oke. Nah, tadi Raja mengatakan bahwa ternyata banyak orang yang ada di Inggris, bahkan ada yang mulai dari S1. Nah, seberapa banyak yang bisa diceritakan teman-teman Indonesia yang ada di situ? Ya, jadi kalau buat teman-teman Indonesia ini kan saya exposure-nya dari teman-teman persiapan keberangkatan angkatan 264 LPDP ya, di mana di situ diadakan banyak seminar terkait pelatihan-pelatihan untuk persiapan anggota-anggota LPDP ini, dan ini memang kalau untuk angkatan saya memang banyak yang ke Inggris seperti itu, kurang lebih lebih dari 100, mungkin ada 130 atau 150 seperti itu, dan itu
eee, jadi sangat membantu juga ya. Sebenarnya tadi, bahkan belum masuk ke LPDP-nya sendiri ya. Jadi kan, Ya. sebelumnya pernah juga untuk tahun lalu itu masuk, berusaha untuk masuk ke beasiswa LPDP namun masih gagal seperti Ya. itu, di mana Ya. tahun ini kan mencoba lagi. Dan Ya. itu menurut saya jadi salah satu pelajaran yang terpenting ya, karena kalau untuk LPDP ini, pengalaman itu jadi salah satu penunjang yang terbesar gitu. Jadi nggak Hmm. kaget lagi kalau nanti tahapan-tahapannya seperti ini, seperti itu gitu. Walaupun untuk kedepannya belum tahu juga ya, karena seperti banyak kebijakan-kebijakan baru mungkin nanti langkah-langkahnya ada yang diubah, namun ya Ya. untuk 2024, 2025 alhamdulillah masih sama, jadi sudah bisa lebih lihai lah untuk Ya. melakukan perencanaan seperti itu Oke, terkait apa yang baik. harus dipersiapkan. Ya, oke. Tadi Tasya mengatakan bahwa sebenarnya banyak beasiswa yang bisa dicapai. Nah, kenapa LPDP ini seolah-olah favorit? Apa sebenarnya yang menjadi keunggulan atau ada yang lebih baik daripada LPDP? Kalau soal keunggulan dan lebih baik itu kembali ke orang-orang masing-masing ya, karena kan lagi-lagi memang tujuan besarnya kan untuk belajar S2 di bidang yang emang diinginkan, di negara yang diinginkan kayak gitu. Jadi kalau untuk kelebihan dari LPDP sendiri tentunya ini kan diurus oleh orang-orang dari negara kita sendiri. Jadi untuk berkomunikasi lebih nyaman seperti itu, dan alumninya juga sudah banyak dan tentunya orang Indonesia. Jadi kembali lagi ke jaringan itu ya. Jaringannya banyak sekali, bisa langsung tanya-tanya ke kanan kiri. Alhamdulillah ini juga ada salah satu award di LPDP yang dulu juga jurusannya sama seperti saya, jadi sangat membantu sekali gitu loh. Jadi memang kalau mengutamakan kenyamanan, tentunya beasiswa dari negeri sendiri itu jadi salah satu daya tarik gitu, karena kan jadi bisa ngobrol lebih baik gitu, nggak harus pakai bahasa Inggris terus. Oke. Dan juga sistemnya juga udah ada sejak lama dan diperbaiki terus. Bisa dilihat dari pelatihan yang saya jalani juga sudah terstruktur dan ya membantu sekali lah. Jadinya bisa kenal mana-mana orang Indonesia yang ada di satu angkatan ini gitu loh. Jadi pada saat sampai sini tuh untuk berjaringnya juga lebih mudah gitu, karena udah kenal siapa yang akan di Manchester gitu. Enggak. Oke, pertanyaan sebenarnya lebih begini, fasilitas yang disediakan LPDP gitu ya, atau besarnya beasiswa lah dibanding dengan yang lain seperti apa? Kalau untuk fasilitas sebenarnya kan yang difasilitasi kan berupa uang seperti itu ya, jadi nggak ada kayak tempat tinggal atau apa. Nah kalau untuk saya sendiri sih melihatnya memadai seperti itu ya, walaupun mungkin nggak sebesar yang lain, karena memang ini kan dari dalam negeri juga, tapi kalau bisa dibilang mencukupi ya mencukupi seperti itu. Jadi karena ini kan juga kalau misal suatu negara merasa beasiswa LPDP itu kurang gitu kan, pasti dari negara tersebut juga bilang ke LPDP, seperti ada beberapa negara yang juga menyatakan bahwa nggak bisa nerima gitu karena LPDP mungkin ada yang kurang seperti itu. Jadi kalau di UK sih belum ada masalah seperti itu ya, dan memang saya belum melihat ada teman-teman saya mengeluh terkait fasilitas yang disediakan oleh LPDP gitu. Tapi karena ini dari negara sendiri dan bukan dari negara yang menyediakan universitas, jadi mungkin ada kurangnya di situ. Karena kan yang lebih memahami terkait
negara dan universitas yang berlaku kan tentunya dari negaranya sendiri. Mungkin beasiswa dari Inggris mungkin agak lebih banyak sedikit gitu, atau mungkin beasiswa dari Jepang. Tapi kalau untuk saat ini saya belum menemukan sih terkait orang-orang yang dapat beasiswa di UK gitu. Teman saya ada yang beasiswa di Jepang dan memang perbedaan yang signifikan itu mungkin lebih leluasanya seperti itu ya. Karena kan dia juga bisa sambil part time seperti itu, dan juga apa ya, kembali ke situ lagi sih, belum ada informasi terkait dari yang lain-lainnya, mungkin baru dari yang Jepang itu aja gitu. Oke, baik. Supaya lebih rinci lagi, itu kalau biaya kuliah kan sudah langsung dibayarkan oleh LPDP ke kampus masing-masing ya? Ya. Ya, jadi yang diterima itu tinggal biaya hidup, seperti itu. Iya, iya. Ya, jadi biaya hidup itu kalau dirupiahkan per bulan kira-kira berapa? Kalau biaya hidup itu kalau dirupiahkan kurang lebih mungkin 30-an juta ada kayaknya untuk per bulan gitu ya, per bulan. Tapi itu ada tunjangan-tunjangan yang lain juga seperti tunjangan buku, kemudian transportasi, walaupun nggak transportasi pada saat di dalam ini ya, tapi ada beberapa tunjangan-tunjangan lain yang bisa membantu gitu. Terutama mungkin buat yang keluarga itu banyak tunjangannya juga kalau yang bawa keluarga ke sini. Tapi kan sendiri gitu ya. Jadi paling cuman bulanan itu aja sih. Ya, pokoknya ya kalau untuk belajar cukup tenang lah ya, nggak usah mikir yang macam-macam gitu ya kira-kira. Ya, kalau melihat dari teman-teman yang lain sih tetap harus ada pengaturan ya budget ya, karena kalau di sini itu dari apa yang saya dengar itu lebih ke apa namanya, mungkin kalau tidak hati-hati nanti bisa-bisa uangnya habis gitu, karena banyak kebutuhan-kebutuhan tersembunyi yang tiba-tiba ternyata harus masuk gitu, kayak mungkin cuci atau apa gitu. Jadi tetap harus hati-hati walaupun ya cukup gitu kalau untuk mahasiswa. Ya, oke. Baik. Nah, untuk mendapatkan LPDP itu kan seorang calon harus diterima dulu oleh sebuah perguruan tinggi yang akan dimasuki. Nah, itu prosesnya seperti apa? Ya, jadi sebenarnya nggak harus diterima dulu. Jadi kalau untuk diterima di perguruan tinggi terlebih dahulu itu hanya mempermudah masuknya gitu. Jadi bisa daftar LPDP tanpa ada surat penerimaan dari universitas, itu sebenarnya bisa. Cuman nanti langkahnya berbeda gitu dengan yang sudah memiliki surat penerimaan dari universitas. Kalau untuk yang belum punya, itu nanti mereka diberikan pilihan untuk bisa memilih 3 universitas mana yang mereka inginkan gitu, dan itu nanti dimasukkan ke narasi esai mereka, kenapa kok mau ke 3 jurusan ini di 3 universitas ini, atau di 3 jurusan ini di universitas yang sama di negara yang sama juga seperti itu. Tapi yang menjadi salah satu perbedaan signifikan itu kalau belum punya surat penerimaan, nanti itu ada satu langkah lagi namanya ada satu tes lagi gitu, tes kebangsaan gitu. Dimana kalau sudah ada surat penerimaan itu bisa langsung dari pendaftaran. Kalau administrasinya lancar, ya bisa langsung ke tes wawancara. Jadi memang kalau untuk yang belum punya itu ada 3 tahap, kalau yang sudah punya itu nanti jadinya 2 tahap aja seperti itu. Walaupun nanti yang 3 tahap itu, jadi kan memiliki 3 pilihan. Nanti administrasi lolos, oke, terus nanti ada tes itu, tes tertulis atau lewat komputer, oke, terus nanti tes wawancara, oke. Nah, itu kan nanti dinyatakan masuk mendapatkan beasiswa LPDP seperti itu ya. Nah, itu setelah dia mendapatkan beasiswa LPDP,
dia itu tetap harus cari lagi surat penerimaan dari salah satu universitas itu, dari salah satu jurusan itu. Jadi sebenarnya sama aja gitu. Tetap harus nyari surat penerimaan dari universitas. Cuman ya itu tinggal beda langkahnya aja. Jadi kalau ditanyain mending mana ya mending nyari universitas dulu baru daftar LPDP kayak gitu. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi ke-11 September 2025 membahas Unsultra yang mengembangkan prodi berbasis sumber daya alam, Universitas Halmahera yang menerapkan konsep kampus berdampak dengan membangun desa binaan, serta Universitas Muhammadiyah Maluku Utara yang memberikan solusi persoalan di masyarakat. Untuk info lengkap dan pemesanan, dapat menghubungi nomor yang ada di video. Oke, menarik. Nah, mungkin ada siapa lagi yang masuk di jaringan Zoom ini? Nanti mungkin mau tanya-tanya kepada Raja dan Pak Soleh. Kalau ada yang masuk, tampilkan aja biar kelihatan wajahnya. Nah, saya ingin lanjutkan. Itu kan semua komunikasinya by online ya. Jadi mencari sekolah, kemudian mencari beasiswa dan sebagainya. Bagaimana pengalaman Raja? Kalau soal itu sebenarnya lancar-lancar aja sih. Jadi memang harus selalu memperhatikan email ya. Jangan sampai ada yang terlewat. Mungkin dari universitasnya, kemudian dari LPDP-nya, kemudian dari langkah-langkahnya juga, dari jadwal tes A, tes B, dan tes C, kemudian pelatihan, semuanya online ya. Karena kan terutama yang pelatihan ini kan juga dari seluruh Indonesia. Jadi kalau untuk tahun ini pelatihannya online. Jadi kalau dibilang harus ahli atau enggak dalam komputer ya sebenarnya bisa dibilang bakal lebih membantu gitu ya kalau ahli dalam komputer, karena itu kan nanti jadi skill-skill yang dibutuhkan juga. Tapi kalau soal yang lainnya sih paling cuman ngecek email aja sih sama on WA gitu aja sih kalau soal itu. Tapi mungkin pemahaman terkait bahasa Inggrisnya itu mungkin jadi agak itu juga ya. Jadi agak apa? Ya mungkin agak terlewatan langkah itu ya sebenarnya. Ya mungkin tapi ya itu pemahaman bahasa lainnya juga harus ahli juga mungkin ya. Alhamdulillah kan saya daftarnya di Inggris gitu ya. Kalau yang lain mungkin apa emailnya bahasa Jepang atau bahasa Cina. Raja, setahu saya kan Raja itu tidak pernah les khusus bahasa Inggris gitu ya. Nah, mungkin ada pengalaman yang bisa ditularkan. Gimana caranya belajar? Iya, jadi ini kebiasaan dari kecil aja sih. Jadi alhamdulillah dari kecil kan banyak dibelikan mainan-mainan bahasa Inggris dengan teknologi-teknologi yang rumit juga ya. Dan itu kan pada saat itu papa dan mama kan juga paling kerja gitu loh. Kakak yang lain juga udah SMA dan kuliah. Jadi ya udah mungkin dibeliin PS atau dibeliin PSP atau apa, terus ya udah dibeliin aja, deh kamu mainin sendiri gitu. Nah itu kan ada langkah-langkahnya juga ya untuk perawatan, untuk mainin, kemudian untuk bagaimana belinya, dan itu kan bahasa Inggris semua gitu. Jadi aku merasanya sih banyak dapat informasi dari situ ya, gimana ya coba-coba, oh ternyata ini artinya ini, ternyata ini artinya ini. Kemudian kalau itu lebih ke vocabulary-nya dapatnya dari situ gitu, lebih ke game. Tapi kalau untuk teknis-teknis lainnya tentunya ya dari sekolah, alhamdulillah dari SD sampai SMP sampai SMA ya masih main game terus. Tapi ya sering sih sebenarnya tanya gitu ya. Kadang kan udah ada pemahaman tertentu gitu ya. Tapi kalau buat aku tuh yang jadi masalah itu kadang ketukar-tukar gitu loh. Kayak duluan mana kata ini sama kata ini, itu kan ada panduannya juga. Nah itu sering sih tanya ke guru gitu. Ini sebenarnya, tapi bukan jarang tanya arti sih, lebih ke tanya ini tuh yang benar kalau mau ngomong kayak gini tuh A atau B sih gitu, kayak gitunya. Kemudian kayak verb-verbnya gitu-gitu sih. Jadi kalau
pelajaran justru malah jarang tanya, tapi kalau lagi ada masalah gitu, mungkin lagi baca apa atau lagi main apa kok artinya kayak gini gitu itu. Lebih sering tanya di luar gitu kalau ketemu sama gurunya. Ya. Terus alhamdulillah pas SMP sama SMA itu SMA nggak tahu ya, pernah nggak ya? Yang sangat membantu itu saat SMP sih sebenarnya, karena waktu itu kan sempat dikirim ke Thailand juga gitu. Itu kan eh, jadi salah satu ajang buat latihan berbicara bahasa Inggris dengan orang asing itu. Membantu sekali untuk apa bikin jadi lebih santai gitu loh. Karena pada saat itu saya ngiranya bahwa harus sempurna banget gitu kalau ngomong, tapi ternyata pas sampai sana ya kalau bisa komunikasi dah baik gitu. Jadi setelah itu jadi suka sih kalau ada pengalaman untuk berbicara di asing atau jadi lebih sering ke acara-acara internasional kayak gitu. Terus yang tentunya dilanjutkan ke kuliah gitu ya, yang sampai ke Eropa juga untuk volunteer sama Isaac gitu. Jujur mempersiapkan juga sih buat ini gitu. Jadi memang alhamdulillah ya, karena itu kan nggak murah juga. Jadi itu lebih ke privilege saja sih kalau buat aku untuk bisa latihan langsung gitu, nggak cuman ada pikiran aja lewat game dan pelajaran. Oke. Nah, sekarang kenapa memilih Inggris dan memilih jurusan yang diambil saat ini? Pertimbangannya apa? Iya, jadi jurusan S2 yang saya ambil saat ini kan Master of Science in Digital Development ya. Dan ini lebih ke bidang sosial ekonomi. Jadi digital development ini lebih memperhatikan ke infrastruktur digital lewat jaringan, walaupun diajarin IT juga, tapi itu masih bisa milih. Dan kenapa kok di Inggris? Karena jadi bidang yang saya kejar ini kan namanya ICT 4D seperti itu ya, Information and Communications Technology for Development. Jadi bagaimana contohnya seperti yang sedang marak saat ini, yaitu digitalisasi pemerintah, kemudian digitalisasi negara seperti itulah. Itu sebenarnya fokusnya akan lebih ke sana kayak gitu. Dan itu kalau yang saya kejar sebenarnya lebih ke community building-nya gitu. Karena infrastruktur internet di Indonesia kan bukan nggak terlalu lagi ya, maksudnya belum merata banget gitu loh. Kalau apa yang saya tulis di esai saya sih waktu itu, saya kan kampus mengajar gitu kan, kampus mengajar sekitar 10 kilo dari rumah saya kayak gitu. Nah itu kok bahkan di situ kok internetnya kok nggak ada gitu, padahal 10 kilo gitu loh. Jadi kayak berarti ada masalah di situ. Terus ya setelah mempelajari kenapa kok ada masalah itu, jadinya ya ternyata masalahnya di sini. Nah itu sebenarnya saya lebih ingin ke belajar sebenarnya pembangunannya itu seperti apa gitu. Nah disitulah saya nemu jurusan ini namanya digital development. Kenapa di University of Manchester? Jadi salah satu ahli yang terdepan di bidang ICT 4D itu namanya Profesor Richard Hicks, dan itu jadi ketua departemen di sana. Harapannya saya bisa ketemu gitu, karena beliau juga udah ahli gitu dalam mengembangkan komunitas-komunitas yang internetnya masih belum advance gitu. Kayak beberapa waktu lalu beliau itu bikinin infrastruktur internet di Peru gitu, kayak gitu-gitu. Jadi ya kan maksudnya sangat berhubungan sekali dengan situasi di Indonesia sekarang yang mungkin masih ada beberapa yang internetnya belum bagus gitu. Bahkan di rumah juga kan masih ada masalah internet gitu lah. Nah, itu kenapa gitu. Jadi kayak bukan ya cepat gitu loh internet ya. Jadi ya nanti moga-moga bisa. Oke. Gitu. Nah itu jadi ya itu kenapa kok harus ke Manchester gitu sih. Nah, Raja S1-nya hubungan internasional. Apa hubungannya dengan S2 ini, dan kira-kira ke depan itu peluang kerjanya itu apa, dan Raja sendiri kemana
mau mengarah setelah lulus nanti? Ya, jadi kalau HI sendiri itu kan ada namanya studi pembangunan gitu ya. Nah, di dalam studi pembangunan ini kan ada pembangunan digital juga. Jadi kurang lebih memang ya itu pembangunan digital. Nah, kalau untuk HI-nya sendiri kan tentunya kita untuk bisa membangun di sini sebenarnya udah ketemu juga sebenarnya masalahnya apa gitu. Tinggal bagaimana bisa mengaplikasikan hal-hal yang sudah diaplikasikan di negara lain seperti itu loh, kayak tadi yang di Peru itu gimana biar itu bisa diaplikasikan di Indonesia, dan itu kan perlu jaringan internasional juga. Moga-moga ya bisa dibantu oleh jaringan internasional di sini, terutama profesor-profesor di sini. Jadi nanti pas balik tinggal ada rencana pembangunannya seperti apa gitu, atau langkah yang harus dilakukan. Karena sebenarnya masih belum tahu juga ini setelah, maksudnya mungkin walaupun udah ada gambaran riset ya, tapi fokusnya kemana nanti paling harus bimbingan terlebih dahulu. Apakah langkah yang diambil lebih kepada kebijakan atau pembangunan komunitas secara langsung. Nah, jadi itu nanti masih dibicarakan dulu, karena untuk fase pembangunan digital Indonesia kan masih harus belajar lagi saya gitu loh. Fasenya udah yang level berapa nih gitu dibandingkan sama negara-negara lain. Jadi kan ada itunya juga, kalau fase ini biasanya nanti level solusinya tuh ini gitu. Jadi lebih ke situ sih. Terus kalau untuk prospek kerjanya sih sebenarnya udah ada beberapa perusahaan di Jakarta yang fokusnya ke pembangunan digital itu ya, pembangunan komunitas digital. Kalau untuk di Jawa Tengah sebenarnya belum ada, cuman ya itu jadi salah satu target juga sih untuk bisa membangun perusahaan pembangunan digital di Jawa Tengah, jadi nggak cuma di Jakarta aja. Dan kemudian kalau untuk pembangunan digital ini sendiri kan juga nggak terlalu linear ya, karena kalau melihat dari mata kuliahnya itu kan nggak cuma pembangunan digital, ada yang digital governance, ada juga development in practice. Jadi nggak cuma ke perusahaan itu juga, kalau target sih bisa ke itu Kementerian Komunikasi dan Digital, kemudian ke Kementerian Luar Negeri juga yang relevan juga masih bisa. Kalau yang swasta ya perusahaan-perusahaan digital seperti tadi kan pasti mau kayak Excel atau Telkomsel atau PLN gitu kan pasti juga butuh community building juga gitu. Jadi saya cukup digital development itu. Iya, jadi tinggal tergantung nasib baik lah. Peluang ada, nasib baiknya ada apa enggak itu ya kira-kira. Nah, ini satu pertanyaan lagi. S2 di Inggris ternyata hanya 1 tahun targetnya. Itu memang sistem atau apa? Bagaimana bisa lebih cepat dibanding dengan di tempat lain? Iya, jadi dari apa yang saya tahu itu emang sistem ya. Jadi memang perbedaan Inggris dengan negara lain itu, kalau di Inggris memang S2-nya 1 tahun aja. Karena kan sebelum saya nemu di University of Manchester ini, sebelum saya nemu profesor yang terdepan di bidang ICT 4D ini kan saya juga lihat-lihat jurusan yang lain, dan itu memang mereka kebanyakan 1 tahun gitu loh. Terkait juga dengan sistem mata kuliahnya, sistem kreditnya itu juga beda sama yang lain, jadi cuman setahun. Mungkin untuk apa yang dipersingkat itu lebih ke pembuatan tesisnya, waktunya dipersingkat kayak gitu sih. Karena kan kalau di University of Manchester ini nggak ada itunya juga, nggak ada sidang. Gitu, jadi nggak ada sidang. Kalau memang dari dosen pembimbing dan dosen pembinanya sudah oke, kita tinggal ngumpulin saja seperti itu. Jadi tidak ada kewajiban untuk menerbitkan jurnal internasional, itu nggak ada di sini malah. Beda sama di Indonesia. Ya, kan kalau udah di situ kan sudah internasional, masa mau diterbitkan di Indonesia? Tapi itu jadi pilihan, dan itu ada beberapa teman yang
kalau mau gitu dan pembinanya setuju juga bisa gitu loh diterbitkan di jurnal internasional, dan itu ada tunjangannya juga Pak gitu. Kalau kita Tunjangan menentukan dari LPDP. Oh ya Kalau bagus. kita mau menerbitkan jurnal itu kan harus bayar juga, dan itu kalau kita mau masuk ke situ disediakan uangnya sama LPDP. Jadi Raja, saya kira sementara ini nanti kita bisa tanya-tanya lagi kalau sudah mulai kuliah, ya. Jadi yang pokoknya sampai saat ini nyaman-nyaman saja. Sayang nggak ada angkringan di situ. Jadi kalau di sini banyak angkringan, bisa punya pilihan-pilihan yang makan nyaman tapi murah gitu ya kira-kira. Oke, ada yang ingin disampaikan lagi Raja, silahkan. Ya, mungkin lebih ke itu ya. Kalau untuk S2 ini kan masih belum mulai juga, jadi untuk sementara ini masih persiapan aja, settlement-nya seperti apa. Masih bersyukur juga bisa sampai sini, karena ini kan juga jadi impian yang cukup lama dari lulus kuliah, ya. Bahkan sebelum kuliah gambarannya juga sudah S2, jadi ya moga-moga mohon supportnya dan doanya semoga bisa lancar dan nanti lihat lagi perkembangannya seperti apa, kayak gitu sih. Terima kasih. Oke, terakhir, apakah mungkin kalau sudah di situ terus langsung melanjutkan ke S3? Ada kemungkinan, jadi ada beberapa kemungkinan untuk melanjutkan ya. Jadi ada juga kemungkinan untuk melanjutkan apabila ada tawaran magang gitu, itu bisa untuk lanjut di sini. Kemudian S3, kemudian pekerjaan akademik itu juga walaupun tidak ada di buku aturannya, sepertinya bisa dipertimbangkan oleh LPDP. Jadi mungkin apabila ada salah satu profesor yang menarik kita untuk jadi peneliti, itu kayaknya dipertimbangkan juga oleh LPDP. Jadi ada beberapa cara, cuman ya itu tetap harus menjelaskan lagi bagaimana relevansinya ke LPDP gitu sih. Tapi ada beberapa cara. Baik, terima kasih Bambang YR Sadono. Selamat belajar, mudah-mudahan kerasan dan selesai tepat waktu. Di situ jam berapa sekarang? Di sini sekarang jam 9:30. Oh, 9:30, oke. Baik, Pagi. Ya, terima kasih. Salam untuk teman-teman yang ada di situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan segera terbit, buku 100 Rektor PTN dan PTS Inspirasi Indonesia. Harga Rp250.000 per eksemplar. Dengan sambutan Dirjen Pendidikan Tinggi dan Ketua Umum APTISI. Berisi pengalaman dan mimpi para rektor PTN dan PTS yang memberi inspirasi dalam memajukan perguruan tinggi, untuk menyumbangkan sumber daya manusia yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi nomor yang ada pada video.